salah satu perumahan subsidi yang terlaris tuh Di Arjawinangun. Bookingnya per bulan berapa Mbak Aida? bisa 20 ya Mas. 20. Satu marketingnya bisa berapa Aida? 7. Nah ini sendiri nih, ini sendiri. Bookingnya satu bulan itu 7. Itu hanya satu proyek. Halo semuanya, selamat datang di Podland, podcast Ciptaland. Terkait produknya nih Mas Erul, kan datang ke sini nggak mungkin cuma-cuma nih Mas Erul. Nah, pasti kan mau memperkenalkan produk nih. Iya. Kira-kira produk apa yang mau Mas Erul perkenalkan di podcast kali ini Mas Erul? Ya tentunya kita memberikan perkenalan produk knowledge ya mengenai gini apa Podland nih podcast ini memberikan solusi edukasi mengenai hal KPR dan juga kami ini menjual rumah subsidi tipe 30 per 60 meter persegi dengan model apa nih Mbak? Modelnya Skandinavian ya. Skandinavian. Kita mau memperkenalkan nih soal produk Ciptaland Arjawinangun ya Mas Erul. Berarti itu kan perumahan subsidi, salah satu perumahan subsidi yang terlaris saat ini ya. Betul. Di Arjawinangun. Di Arjawinangun. Karena kami setiap bulannya untuk satu project di sini, satu project sini di Arjawinangun, tepatnya di Blok Jendut, Desa Jungjang Wetan, Kecamatan Arjawinangun. Itu bookingnya per bulan berapa Mbak Aida? Bisa 20 ya Mas Erul. 20 itu per bulan. Satu marketingnya bisa berapa Aida? 7. Waduh, 7 sampai deh. Nah ini sendiri nih, ini sendiri. Bookingnya satu bulan itu 7. Itu hanya satu project. Bahkan kebanyakan ini orang pribumi yang ngambil. Betul. Jadi Orang tahu, dekat sini ya Mas orang Erul. dekat-dekat sini karena tahu kualitas yang pertama kualitas airnya ya. Untuk produk kami kualitas airnya ini jernih. Ya. Banyak. Kalau misalnya air kan menurut Mas Erul ini jernih nih ya Mas Erul ya. Jernih. Di Ciptaland sendiri tuh airnya pakainya apa Mas Erul? Ataukah pump atau bor gitu? Kita pakainya bor ya, pakai sumur bor karena di daerah sini Arjawinangun khususnya itu untuk pump PDAM kita tahu sendiri, apalagi mbaknya orang Arjawinangun Betul, sendiri ya. aku orang Arjawinangun pribumi. Untuk PDAM itu kadang kita nggak jelekin pemerintah loh, itu kadang keluar, kadang enggak, tiap 2 hari kadang keluar, kadang enggak, betul nggak? Betul. Sedangkan sumber air kami di sini di Ciptaland Arjawinangun itu banyak, udah jaminan jernih. Jernih lancar ya Mas Lancar Erul? nih bagi yang tahu bagian sumur bor atau tadi apa namanya sumber air sumur bor itu kita di Ciptaland itu di kedalaman 8 meter isinya pasir hitam Kak ya, tahu sendiri nih kalau tukang bor Artinya apa tahu, Mas Erul kalau misalnya pasir hitam itu? sumbernya banyak airnya jernih. Kalau sudah ketemu pasir hitam di kedalaman 8 meter itu sudah keluar. Nah sedangkan di Ciptaland Arjawinangun itu melakukan pengeborannya sedalam 12 meter. Ideal ya berarti Mas Ideal, Erul. udah Sangat ideal. ideal ya. Iya, karena sumber air di kita 8 meter sudah keluar dan sudah ada pasirnya Kak. Sudah jaminan bersih. Jadi jangan khawatir. Karena terutama kita punya hunian itu yang terpenting itu air, karena air itu sumber kehidupan. Itu yang paling dicari tuh Mas Erul sama orang-orang yang mau beli rumah. Barangkali buat masak, mandi, cuci baju, apalagi itu banyak lah air. Balik lagi nih Mas Erul, kalau kita kan udah ngomongin air dari tadi ya, betul. namanya perumahannya Ciptaland. Ya. Nah untuk lokasi sendiri kan di Jenun. Nah itu tuh strategis atau enggak Mas Erul? Barangkali nih ada konsumen yang mau beli di Ciptaland tapi udah punya anak, butuh pasti anak kan sekolah ya Mas Erul ya, itu dekat sekolah enggak, terus pokoknya strategisnya sama fasilitas umumnya, pasar gitu, lokasinya seperti apa gitu Ciptaland tuh? Kalau menurut saya ya, saya pribadi bukan seorang marketing, tapi warga dari Indramayu, dari Jatibarang. Ini yang paling strategis itu yang di Ciptaland. Karena satu, nggak terlalu pinggir jalan Pantura. Jadi ketika kita punya anak SD, ini nggak jauh, sekolah SD-nya nggak jauh dan nggak berbahaya, betul nggak? Betul. Ya, kemudian dekat dengan Rumah Sakit Arjawinangun, dekat dengan Tol Cipali, dekat dengan Lampu Merah atau pasar tradisional Jungjang Kota ya kalau Iya, Jungjang Kota. Kota. Nah, Biasanya paling Jungjang Kota guys. kota, ada kotanya, ada Jungjang Wetannya. Gitu. Jadi sangat strategis kalau untuk hunian ya. Dan untuk
lebih cepat lah, lebih praktis. Kalau kita mau main ke sini itu lebih praktis. Kalau mau ke Jadi Barang cepat, mau ke Pasar Tegal Gubuk lebih cepat. Ke Iya, betul. Tol Cipali juga lebih cepat. Kemudian untuk istirahat, untuk tempat pulang pun tenang karena jauh dari Pantura, jauh dari Klakson ya Mbak ya. Iya, betul. Ya, kalau menurut saya paling ideal untuk hunian di Ciptaland Arjawinangun dari segi airnya, ya, dari Betul. segi ketenangannya, dari segi dekat dengan akses kemana-mananya, Lokasinya juga ya Mas. lokasinya juga, dan harganya juga terjangkau. Karena terima kunci di Ciptaland Arjawinangun mulai dari 500.000 dan untuk bookingnya berapa Mbak? Cuma 100.000 Mas Erul. 100.000. Coba ada nggak rumah subsidi bookingnya 100.000? Booking ini sudah pasti pilih kafling. Jadi ketika kita booking itu nggak bisa diambil oleh orang lain. Betul. Itu hanya 100.000. Bahasa awalnya sih deweki ya. Deweki. Jadi Mas. jadi barangnya ngedepi, ngedepi. Mau Dewek. 100.000. 100.000. Murah pisan ya Mas Erul. Murah, kan ini program Ciptaland Arjawinangun untuk mewujudkan 3 juta unit per tahun program subsidi pemerintah. Lanjut nih Mas Erul ya, maaf ya, aku potong ya Mas Erul. Iya. Lanjut soal promo nih Mas Erul. Nah, Kan Mas Erul bilang dari tadi 500.000 terima kuncinya 500.000. Nah Betul. itu tuh bener nggak Mas Erul sampai 500.000 terima kunci? Karena takutnya ada konsumen yang kecewa gitu, udah datang seia-iya gitu, beneran percaya 500.000 terima kunci, ternyata nyampe sini ada tambahan-tambahan biaya Iya, lain, betul. biaya tak terduga lah bahasanya tuh Mas Erul. oke ya. Intinya yang 500.000 itu all in Kak. Sudah sampai akad, sudah termasuk biaya akad atau biaya proses bank. Kalau kita marketing nyebutnya Big Pro. Itu senilai berapa ya? 2.620.000. Kita dapat gratis ya subsidi dari perumahan. Jadi nggak perlu ngisi saldo lagi sampai 3 juta berapa. Nah untuk BPHTB-nya, sertifikatnya, pajak dan lainnya itu sudah gratis, sudah di handle oleh PT kayak BPHTB, SHGB dan RJB, lain-lain. BBN itu termasuk BBN. udah di cover ya? Udah di cover oleh PT. Jadi sudah 500.000 itu sudah sampai terima kunci karena kalimatnya terima kunci bukan DP. Adapun biaya tambahan itu persyaratan pribadi ya yang diminta oleh bank. Contoh nasabah, calon nasabah ini wajib membeli materai. Iya pasti. Karena Pasti. setiap proses pengajuan kan pasti kita butuh materai Pasti ya butuh Mas. materai, betul. Karena untuk jangankan KPR untuk kurs saja itu butuh materai. Iya betul. Apalagi subsidi kan berkasnya agak lumayan Agak banyak banyak. ya Mas Erul. Karena yang kita jual, yang akan kita proses KPR itu yang meliputi tanah dan meliputi bangunan. Jadi ya banyak materai yang harus dikeluarkan. Itu kita siapkan. Untuk materai di awal yang kita butuhkan siap-siap itu 25 materai. Yang 10.000 berarti 250.000 dan semua perumahan itu sama pakai materai di awal. Jadi untuk materai sama. Baik Mas Erul. Terus Selanjutnya kita bahas apa lagi ya? apa lagi? Ini Nah. video kan bukan live kan? Nah, kalau bisa masukkan komentar pertanyaan yang berbobot, nanti kita akan bahas ya, baik yang program masa lalu maupun program yang terkini ya. Contohnya yang Ko5 hapus buku di bawah 1 juta. Iya itu komen aja, nanti kita bahas Nanti di podcast komen. selanjutnya. Tuh, katanya bisa proses, nanti komen atau yang tenor 40 tahun lah, nanti komen aja, Iya, nanti kita komen aja, nanti kita kita bahas di soal SHM, SHGB itu juga komen aja. komen, nggak apa-apa. Biar nanti kita Apa bahas. itu BPHTB, apa itu BBN, apa itu apa lagi? AJB. AJB, nanti kita bahas semua ya. Syaratnya kalian tanya di kolom komentar. Betul. Oh iya nih Mas Erul, sebelum closingan mungkin ya, Nah. mungkin kan ini udah di penghujung acara gitu. Sebelum closingan ada satu pertanyaan lagi nih Mas Erul. Tadi baru masuk lewat email aku. Katanya kalau di Ciptaland itu legalitasnya aman gak sih Mas Erul? Aman. Kalau untuk legalitas jaminan aman
Karena di Ciptalent sertifikatnya sudah split. Sudah split itu maksudnya sudah apa sih Mas Heru? Kalau split itu sudah pisah atas nama nasabahnya masing-masing nanti. Untuk SHGB-nya. Berarti sudah bukan atas nama PT ya? Bukan atas nama PT, karena nanti ada apa namanya untuk pajak bangunan tuh. BMHTB, Bukan yang tiap tahun tuh. PBG. Nah, bukan PBG itu IMB. IMB. Kalau PBG kan IMB IMB. itu izin mendirikan bangunan. Nah, Mas. PBG sama yang terbaru, IMB dulu, kemudian Iya. nanti jadi PBG ya. Apa namanya? Pajak bumi dan bangunan itu. Itu per tahun ada itu namanya PBB kalau nggak? PBB, ada pajak PBB. Tapi per tahun. Karena sertifikat di Ciptalent sudah split, bukan atas nama PT lagi. Nah, untuk PBB-nya, pajak bumi dan bangunannya itu dibebankan setiap nasabah yang ada di Ciptalent. Berarti masalah legalitas mah aman ya, nggak usah diraguin ya Mas Nggak usah Heru ya. diraguin karena sudah split kan. Karena kan banyak kan kasus-kasusnya yang ditinggal developer, perumahan subsidi udah dibangun tapi developernya kabur. Kabur, mau ngurus SHM nggak bisa, harus bayar PBB dulu. Sedangkan PBB-nya untuk semua unit yang ada karena belum bisa. Untuk proses pisahnya mahal, bahkan sampai keluar puluhan juta. Tuh banyak sekali kasusnya seperti itu. Nah, di kita sudah pecah. Jadi ketika kita mau ningkatin SHM, ya itu nggak harus mecah dulu, nggak harus bayar pajak dulu karena sudah pecah gitu. Karena setiap tahunnya sudah dibayar oleh nasabahnya masing-masing gitu. Barangkali nanti ketika lunas kita mau ningkatin SHM. Nah, untuk SHM itu bisa di awal bisa di akhir nih, enak nih. Nah, jadi ketika akad kredit kita mau tingkatin nih sebelum sebelum sertifikat ini mau dianggunkan ke bank nih, kita bisa nih tingkatin dari SHGB ke SHM, jadi lebih aman lagi. Jadi ketika lunas itu sudah gitu, bebas perkara, tinggal ngambil aja sertifikatnya di bank. Oke.